Ya, halo semuanya, selamat datang di sesi falasi yang kedua. Dan kali ini kita bakal bahas argumentum ad videntia. Gue Paris, host kalian, dan ya, gue host kalian. Oke, argumentum ad videntia ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kesalahan logika atau logika falasi yang sering terjadi dalam percakapan sehari-hari gitu. Jadi, ya ini ada di sekitar kita. Jadi intinya argumentum ad videntia itu terjadi ketika seorang ngelakuin argumentasi berdasarkan rasa percaya atau keyakinan. Jadi modal yakin doang, sing penting yakin gitu, tanpa benar-benar punya dasar atau bukti yang kuat. Nah, contoh yang jarang diketahui orang, coba bayangin lu lagi ngobrol sama temen lu tentang makanan favorit. Lu bilang, gue yakin banget Indomie rasa ayam bawang itu yang paling enak, gak ada obat lah, gak ada yang bisa ngalahin. Nah, itu contoh dari argumentum ad videntia. Jadi, lu ngeluarin pernyataan yang tanpa benar-benar ngasih alasan atau bukti kenapa Indomie rasa ayam bawang itu paling enak sedunia gitu. Padahal yang mungkin ada juga Indomie yang lebih enak kayak Indomie seblak atau ya Indomie original itu gue lebih suka. Dan lu nggak bisa ngata itu kalau itu adalah fakta ya. Itu adalah fakta karena ya lu itu nggak punya dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa Indomie ayam bawang itu adalah Indomie paling enak sedunia gitu. Nah, banyak banget contoh sehari-hari yang bisa bikin kita terjebak dalam argumentum ad videntia. Misalnya lagi ngomongin politik, lu bilang, gue yakin banget si A itu bakal jadi presiden yang hebat dan gak akan ada yang bisa ngalahin dia. Nah, di situ dia kesalahannya. Karena lu menggunakan kata-kata apa? Gue yakin banget. Nah, karena lu berargumentasi cuma berdasarkan perasaan tanpa ngasih bukti konkret atau data yang ngebuktiin kemampuan si A sebagai contoh presiden yang hebat. Nah, ini bikin percakapan jadi gak konstruktif dan juga menyesatkan orang yang dengerin omongan lu itu. Ya mungkin bisa aja itu strategi lu supaya orang ikut milih si A kan. Nah, salah satu contoh lagi yang lagi mungkin jarang disadari. Misalnya lagi nge-review suatu produk, lu bilang produk ini pasti bagus, soalnya brandnya terkenal dan teman-teman gue juga pada suka sama produk ini. Nah, itu juga argumentum ad videntia. Lu ngasih penilaian positif cuma berdasarkan popularitas brand dan opininya teman-teman lu, tapi lu belum tentu bisa mencerminkan kualitas sebenarnya dari produk yang ya lu review itu. Bisa aja teman-teman lu punya selera kebutuhan karena ya teman-teman lu fetishnya barang itu gitu. Ya jadi emang ya sukanya barang itu gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering terjebak dalam pola pikir yang kayak gini tanpa kita sadari. Ini bisa jadi karena malas share info lebih lanjut atau ya karena udah kepedean aja gitu sama apa yang ada di pikiran kita. Nah, inilah yang membuat argumentum ad videntia ini jadi suatu kesalahan logika yang perlu diwaspadai. Nah, lu harus paham juga bahwa argumentum ad videntia ini seringkali mempengaruhi keputusan dan pandangan kita dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya di dunia politik, orang suka ngevote berdasarkan keyakinan pribadi tanpa benar-benar ngelihat track record. Penting program kerja calonnya dan juga ya visi misi dari pemimpin yang lu pilih itu. Lu bisa aja dukung seorang cuma karena lu yakin. Ya, cuma karena lu yakin, bayangin aja bahwa dia bakal ngebawa perubahan tanpa ngecek apakah ide-idenya itu benar-benar bisa bikin perubahan atau enggak ya. Gak cuma itu. Dalam konteks kerjaan atau bisnis, kadang-kadang kita suka ngambil keputusan berdasarkan keyakinan doang tanpa ngelihat data atau analisis yang lebih mendalam dalam membuat keputusan gitu. Misalnya lu yakin banget produk tertentu bakal laris di pasaran tanpa ngecek apakah produk itu bakal laris beneran atau enggak. Jadi lu nggak berdasarkan data, lu cuma yakin doang. Lah kira-kira ini orang bakal beli produk gua. Nah, ini bisa bikin bisnis lu jadi bangkrut dan juga ya lu nggak ada penghasilan dong kalau bangkrut. Nah, selain itu di dunia medsos, argumentum ad videntia juga sering nongol. Lu lihat postingan yang bilang ini fakta, nggak perlu dibuktiin lagi. Pokoknya kalau lu nggak setuju, lu nggak ngerti berarti. Nah, itu contoh argumentum ad videntia. Atau apakah ada yang nggak setuju? Oke, kalau semuanya diam berarti semuanya setuju. Nah, itu namanya itu maksa sih, itu bukan ad videntia namanya. Nah, orang suka ngeklaim sesuatu sebagai fakta cuma karena mereka yakin atau percaya begitu aja tanpa memberikan bukti atau argumen yang kuat. Nah, salah satu contoh yang mungkin jarang disadari dalam hubungan pribadi, lu bisa aja berpegangan pada keyakinan bahwa pasangan lu adalah orang yang sempurna gitu kan. Dia adalah dewi dari surga gitu yang tidak ada kekurangannya, tanpa ngecek atau apakah hubungan lu itu benar-benar sehat atau ada masalah yang perlu diatasi. Nah, ini bisa membawa dampak negatif dalam jangka panjang karena kita nggak mau menerima kritik atau melihat realita yang ada ya, kalau sebenarnya cewek lu itu adalah orang yang ya bisa aja jahat gitu. Nah, untuk menghindari jebakan argumentum ad videntia, lu harus mulai lebih terbuka terhadap informasi dan realita gitu, dan pandangan orang lain juga. Lu bisa mulai belajar lebih kritis, tanya lebih banyak, dan cari lebih banyak bukti sebelum lu buat keputusan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Jangan terlalu mudah percaya pada keyakinan diri sendiri tanpa punya dasar yang kuat. Jadi jangan kepedean gitu jadi orang. Nah, sebagai kesimpulan, argumentum ad videntia ini tuh seperti jebakan yang sering bikin kita keluar dari jalur logika.
kita harus lebih waspada dan berpikir lebih kritis supaya nggak terjebak dalam pola pikir kayak gini. Dengan begitu, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari konflik dan kesalahan yang muncul akibat keyakinan-keyakinan gak jelas kayak gini. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih paham tentang argumentum ad videntia dan bisa menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gua rasa itu aja. Itu adalah tentang argumentum ad videntia. Ya, sampai bertemu di video falasi yang berikutnya. Gua Paris undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap mandi ya, jangan lupa, dan juga tetap semangat belajar.